Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lince, mantan sales riba. Bismillah, kita mulai ya videonya. Untuk kali ini saya beri judul keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Mungkin teman-teman sering denger ya istilah itu teh naon gitu ya. Itu kalau saya mah kealamanku sorangan gitu. Jadi kalau di review dari video sebelumnya adalah saya teh kan kerja di leasing ya, terus rusuh waktu itu 98. Likuidasi nama nggak langsung 98 ya, mungkin 99 gitulah merinya, setahun setelah rusuh gitu. Apa tahun 2000 poholah pokoknya dapatlah pesangon 30 juta 800. Pulanglah diajak sama mantan suami ya ke Cirebon untuk buka usaha. Ternyata uang itu memang uang hasil dari riba. Pulang ke Cirebon teh hasil dari riba itu teh dibikin usaha apapun teh bangkrut gitu. Semuanya pokoknya hasil dari riba teh bangkrut. Dan itu sebetulnya kalau kita tahu ya, kalau kita udah ngaji merinya, kalau saya teh kan Islam lahir di orok di jebral ge Islam, tapi nggak paham ilmu Islam yang sebenarnya teh kos kumaha gitu loh. Kalau misalnya seandainya waktu itu kita udah ikut ngaji ya, ikut kajian bahwa uang riba itu haram, diperangi oleh Allah dan Rasulullah, mungkin kita teh kan akan berpikir bahwa oh ya alhamdulillah kita leungit beak teh, alhamdulillah syukur eta kayak uring-uringan gitu. Uang gue habis ya kumaha hirup teh nahan mamawa kayak kapasea we gitu jeung si mantan teh pasea we gitu ya. Padahal kan kalau mantan itu hanya dipinjam raganya ku Gusti Allah gitu ya untuk menghabiskan uang itu gitu ya. Dibawa ke Cirebon teh beakna lain di beak tepuguhnya, maksudnya di beak pakai dahar gitu loh, di entahlah nyawa rumahnya enggak ini pokoknya beak tepuguh we. Nah saat itu karena saya teh waktu punya uang teh kan uang pesangon dihijikan sama uang jual rumah ya, uangnya banyak dibawa ke bank. Nah di bank itu kan saya buka polis tuh, yang tahu sekarang teh polis, dulu mah taunya tabungan pendidikan. Si tabungan pendidikan nggak debet akhirnya lapse ya. Kalau lapse itu kan pasti dikirimin surat tuh, bukan di telepon. Dia salah tuh di video yang sebelumnya tuh video telepon, padahal waktu itu kan belum musim telepon, belum musim handphone ya. Asal teh belum musim dah hari tama can aya handphone rasaan teh pokolah pokoknya mah apa handphone pertama kali gitu kali ya, jadi belum familiar lah dengan handphone. Jadi dikirimin surat bahwa tabungan ini gagal debet, tabungan ini gagal debet, datanglah ke bank dong bawa surat itu. Nah disitulah ingin bekerja di yang jualan tabungan itu gitu, padahal saya teh orang administrasi yang gawe di PSM itu dulu sebagai input data. Jadi kan jauh dari kata sales mah, jauh nggak ada inilah, nggak ada cikal bakal, nggak ada bakat ya, nggak ada apa ya, nggak ada ilmu lah gitu jadi sales teh gitu. Udah itu dari tampang juga tidak memadai dah. Sales mah waktu itu teh cantik ya, waktu itu mah cantik, good looking lah gitu. Akhirnya nggak diterima, ngalamar seberapa kali nggak diterima. Akhirnya diizinkan Allah itu ketemulah sama si Mbak Maidi Wartel Jalan Pemuda di kampus Unswagati ya. Dari situ tuh cikal bakalnya, si Mbak Mai itu ternyata memberikan nama yang di perusahaan yang sama tetapi beda. Kalau yang pertama mah ngasihnya Bunia, yang kedua ngasihnya Mbak Apip gitu. Jadi kan tetap sama-sama di perusahaan yang sama tapi beda naon ya, beda atasan lah gitu merenan, tapi divisinya sama gitu. Akhirnya ke sana diterima gawe gitu, diterima kerja lah sebagai FA waktu itu, financial advisor. Mereka mencek si Timothy Ronald mah financial advisor, marketing asuransi, marketing bank teh monyet itu saya sebutnya monyet ya, mungkin saya lah salah satu dari monyet itu kan. Meren ya, dan si Timothy Ronald makan nyebutnya monyet itu gitunya. Jadi saya lah salah satu dari si monyet itu gitu kan. Akhirnya yang dari orang sebagai seorang administrasi yang boroning pagi kan setiap hari itu yang namanya AR itu bertahun-tahun hanya ketemu komputer ya, karena kan input data tuh dari LTAO. Ujuk-ujuk jadi sales asuransi, dan ujuk-ujuk di situ teh jadi banyak Mario Teguh KW gini kan. Selamat pagi, antusias, yes, gitu-gitulah diceritaan gitunya.
membakar semangat gitunya. Terus hari teh orang kan ketemu banyak Cina ya, ketemu nasabah Cina, di bank juga banyak yang Cina gitu ya, teman-teman sekantor juga banyak yang Cina. Percaya karena ramalan. Oh si Lince mah cenah lagi Gemini, siona naga, mana juga si Ahmad Dandi pisan ya naga, sio Gemini. Si iya mah wanian cenah. Ya jadi kayak suges aja gitu loh. Jadi emang ludeng we gitu, berani wani kali itu kali teh wani kali itu kali teh udah nih. Cikal caritana teh nya caritana di bank itu ada bukan sip-sipan apa ya, pokoknya jadwal untuk jaga lah gitu. Orang mah minggir we ka tukang da asa teboga teludeng gitu loh, nggak berani teh boroning ketemu orang, ketemu gagang telepon aja tuh nggak direct dek gitu, nggak direct dek gitunya. Awal kali nih cuman wani nelpon aja tuh ada Yellow Pages semenjak si Ayu Ting Ting mah buku kuning cenah. Yellow Pages itu setebel itu saya urut di A B gitunya, diurut gitunya. Ada yang udah meninggal lah, ada yang udah pindah rumahnya ya, namanya juga Yellow Pages ya. Pokoknya mau diteleponin ku saya teh karena saya nggak berani nggak berani nyamperin, ngajak ngobrol nasabah itu saya nggak berani tah. Di backing hall itu kan ada banyak nasabah tuh yang harusnya disamperin kan, di chit-chat lah, diajak ngobrol gitu kilah pokoknya nama gitu. Saya mah nggak punya keberanian, jadi untuk pertama kali teh diajaran ku harita teh atasan saya teh Mbak Ulfa harita teh supervisor merinya, yang nanti endingnya tuh yang Mbak Mai yang ketemu di wartel teh. Nah terus saya telepon terus telepon geus bae lah, ari telepon mah beki wanter gitunya. Sampailah ke Om Harun, Tante Maria, Masya Allah masih ingat itu. Sing mun aya kenenya mising berkah maka benghar gitunya, mun tos maotnya sing kahade enggona lah gitu. Dialah yang pertama kali, nasabah pertama kali dari sekian banyak, sok bayangkeun dari abjad A, B, C, ujuk-ujuk ketemunya di H, coba Harun. Karena kalau Tante Maria mah kan jauh ting M nya, jadi kayaknya di H itu ketemunya. Akhirnya si Om Harun tuh bilang ya boleh sok datang gitu. Akhirnya saking senengnya kan meureun nulis alamat teh cuman contohnya misalnya kayaknya blok F24 Orchid misalnya gitunya, misal gitunya. Jadi nggak tulis jalannya, nggak tulis kan supaya kelurahannya gitu, nggak ditulis. Jadi cuman blok doang, blok sama nama gang atau nama poho lah pokoknya. Saking bungahna eta, berarti kan ketemuannya besok nih kan, pagi-pagi teh morning briefing yes teh gini kan dikasih motivasi lah unggal isuk teh gitu. Cek urang mah mun pikir-pikir ayeuna mah ke gereja gitu kan, nyanyi gitu, berdoa teh pakai nyanyi gitu ya. Sudahlah zaman baheula gitu nya, saya ikut-ikut aja, dan namanya juga newbie nya, orang baru gitu kan. Keluarlah dari sekantor itu dengan senang hati, riang gembira. Karena teu apal, saya teh kan lahir di Jakarta, geus dicaritakeun nya, gawe di Jakarta, ke sekolah di Jakarta, teu ngarti saeutik-eutik oge Cirebon, gak ngerti sedikit pun tentang Cirebon teh, teu nyaho orang Cirebon teh. Jadi ngomong kasih tukang beca teh, Pak tahu alamat ini enggak? Ini teh di mana? Aduh di mananya gitunya. Kan mungkin kalau sekarang mah WhatsApp ya, kalau sekarang mah kan tinggal tante ini teh di mana gitu. Kalau waktu itu kan belum musim handphone gitu. Jadi saya teh Pak pokoknya mah awalnya teh K ujungnya eng, cek saya teh. Apa ya Pak? Kedaung. Ya mungkin itulah, cek saya teh. Diantir lah make becak ke Kedaung. Alamat teh di Kedaung teh. Aduh di mana ya Pak? Diajak muter-muter pokoknya mah ada K ada eng gitunya, pokoknya ya K ada eng gitunya. Terus udah kemana-mana muter eta kasih tukang beca, ya Allah mamang beca sing beungharnya sing berkah eta nganter-nganter urang gitunya 80.000 eta sa beca eta saharita teuing lah pokokna mah ting diajak muter-muter jadi suujon ya meureunan ieu budak anyar meureunan nyaho Cirebon meureun gitu ya teuing, jadi hampura ya jadi suujon ya mamang. Aduh jadi juga gibah dan fitnah, apa kompilasi gibah dan fitnah Lince Devianti ya jadinya, ya Allah astagfirullahaladzim hampuranya.
Udah tuh akhirnya terus dia ngomong kayak gini, Kali Tanjung, pas geus muter-muter teh, Kali Tanjung kali ya. Oh iya eta cek orang teh. Padahal kan ti Kedaung ke Kali Tanjung kan deketnya. Nggak sih deketnya, ya Allah, diajak muter kemana-mana eta udah we akhirnya ketemulah. Padahal mah kan coba kalau seandainya kita nulis jalan evakuasi meureun geus kabayang lah Kali Tanjung. Waktu itu teh enggak, cuma nulis bloknya doang, blok sama nama gang, kalau nggak salah nama gang sama nomor gitu, RT RW lah gitu. Udah we datanglah ke sana. Masya Allah si Om Harun jeung si Tante Maria teh ngomong kieu, udah diizinkan ngomong lah, ngobrol ya, saya dari pokoknya diceritakan, dikasih ininya kan, dikasih diajaran lah skripnya, chat kos kumaha gitunya. Udah terus dia ngomong kayak gini, emang kamu dulunya di mana cenah? Oh saya mah baru Om. Jadi kan cerita nih kalau saya teh muter-muter gitunya sampai beak 80.000 padahal duit si babe eta teh jeung ongkos sapopoe teh gitunya beak we 80.000 orang semikirnya gaji 800.000 sapoe 80.000 kumaha jeung dahar gitunya hari teh. Nah kan itu waktu itu belum ketemu solusinya kayak gimana tuh. Jadi mikirnya beca we karena teu ngarti naik angkot teh teu ngarti gitunya. Eueuh Grab hari mah. Udah we terus akhirnya saya teh dari Jakarta Om gitu, jadi di sini teh baru, jadi nggak paham saya tentang Cirebon teh. Terus si Om teh ngomong kayak gini, nah pindah ke Cirebon, iya dilikuidasi waktu itu kerusuhan 98. Ceritalah si Om teh, oh kerusuhan 98, ceritalah saya tentang kerusuhan 98. Saya mah mengerikan lah di Jakarta teh Om, begini pokoknya rusuh, banyak perkosaan lah, banyak itu banyak. Ceritalah si Om teh, plek kutiplek cerita tentang kerusuhan 98. Akhirnya anak si Om itu diungsikan ke Singapura, semuanya ke Singapura, karena dia khawatir terjadi apa-apalah di Indonesia itu. Cek saya teh jangankan anak si Om, saya aja nih, saya muslim gitunya, karena saya sipit, mata sipit, banget bodas, kama mana dianggap Cina, ngaran lince coba, jadi kan kayak Cina banget ya. Gitunya, tapi kan jelema mah ningalina oh si Cina ieu teh tingali beungeutna sipit gitu. Ku si Om teh udah tuh akhirnya nyambung lah sama si Om teh, tati dinya nyambung sama si Tante Maria, nyambung diberi dahar diberi naon, pokoknya ngobrol gua lecakan sama si Om sama si Tante Maria teh. Closing lah 300.000. Coba closing lah 300.000. Sebenarnya yang pertama kali closing ini masih Babe ya 180.000. Ingat banget si Babe itu closing 180.000. Rezeki nah pokoknya naon tabungan anak si ngaran produknya naon ku si Babe teh sok cenah ge presentasi ke Babe gitunya, di presentasi plek si Babe itu menganggap dirinya adalah nasabah eta teh ngajaran anakna meureunana ameh wanter gitu ngomongna. Mungkin kumaha urang geus ada keheul tak kasih Babe teh ih mani hese pisan sih kalau singkeun bapak WG gitunya. Terus we ku si Babe teh ditanya kitu ge mungkin sejak karena ku si Babe di role play-nya jadi ke si Tante Harun sama ke si Om Harun sama Tante Maria teh jadi ngomongnya geus lancar gitu. Si Babe teh closing lah 180.000 nya polisna. Jadi urang teh jadi ngerti lah cara closing teh kumaha cara daftar ke bank nah kumaha iya udah loh. Akhirnya closing lah si Tante Maria teh 200.000. Bunga ajrak-ajrakan dong. Akhirnya dibawalah ke bank untuk setor uangnya itu ini buka rekening dan segala macam. Mulai hari itu dan selanjutnya mungkin 2 atau 3 bulan Teteh setiap pagi setelah morning briefing datangnya ke rumah Om Harun. Dari Om Harun teh ditunjukin nih dibawa ke imah nu ieu, dibawa ke imah nu ieu, dibawa ke imah nu ieu, dibawa ke misalnya nih datanglah ke Pak RT na, terus misalnya tante itu rumah itu kan di mana alusnya, rumah itu rumahnya siapa si anu hayu diantarkeun misalnya, contoh ya misalnya rumahnya Bu Nunung misalnya, contoh closing deui karena dibawa ke Tante Maria kan, dibawa ke tante itu rumahnya itu bagus, rumahnya siapa, sampai di komplek itu teh sampai beak beungku teh diuluk kutek pokoknya nama di itu teh di bukan Kali Tanjung sih, lebih tepatnya mah evakuasi apa Majasem gitunya, pokok teh di daerah situlah pokoknya mah mega apa nama pokok naon yang ngaran perumahan teh, sampai ketemu lagi sama rumahnya bagus gitu ya, Tante Tiara apa siapa gitu ya, dia orang Sunda kawin ke orang bule
gitu. Jadi imahna loba anjing di imahna teh. Closing dong dia karena siji dia orang Sunda, mereka bantuan orang Sunda. Kedua mungkin karena dia ngerti asuransi karena punya suaminya orang bule ya gitu. Udah tuh akhirnya karena dari satu rumah misalnya dia rumahnya di mana, dia kerjanya di mana, datang ke kantornya gitu ya. Jadi dari satu rumah itu jadi muter tuh ke semua dari si tante Harun dari Om Harun teh nganak jadi nasabah teh banyak cikal bakalnya dari situ akhirnya terkenalah teteh itu si orang yang baru tapi berpenghasilan bagus, closingnya bagus gitu ya. Si horeng si mana horeng, ya Allah ya salam, teteh teh sukses dong jadi sales asuransi. Amun cek si Timothy Ronald mah monyet teh sukses dari FA jadi supervisor, jadi area sales manager, jadi regional sales manager. Masya Allah, walaupun jigjag ya, maksudnya dari asuransi ini pindah ke asuransi ini, dari asuransi ini pindah ke asuransi ini, jigjag gitu loh, jigjag ente cicing didinya gitu teh ente gitunya, jadi jigjag. Misalnya dari AIG pindah ke AXA, dari AXA pindah ke BNI, dari BNI pindah ke Prudensial, terus Allianz, Manulife, pokoknya mah pindah-pindah lah gitu, tapi sukses gitu loh, sukses pokoknya mah duit ibaratnya 50 juta 30 juta mah geus pokoknya mah sukses we, boga imah boga mobil, nyaho Hongkong nyaho Dubai ya, kabali mah wanter lah kabali mah gitunya. Terus motivator juga bukannya ecek-ecek, misalnya langsung Charles Bonar Sirait lah diajaran ngomong kayak kumaha lah cara ieu teh apa bahasa itu kayak itu tuh grafik verbal tuh nggak dihitungan ku si Charles Bonar Sirait mah lince kamu 24 cenah ge itu tuh grafik verbal entong cenah ge kalau ngomong di depan mah sampai nggak boleh pulang kalau nya itu masih di bawah 10 pada saat itu sampai 6 nya baru boleh pulang gitu. Jadi intinya tuh kita tuh dididik ya untuk jadi orang yang bisa ngomong bari jeung ayeuna mah geus poho deui tah geus ayeuna mah balik deui ka lince yang awal ya, yang cacat linguistik ari ngomong teka harti ngagarotol teu koma gitunya. Baheula mah tertata ngomong ge alus gitunya karena dijual kan omonganana gitu. Ibaratnya kan sales asuransi mah ngajual kertasnya, eueuh barangna eueuh wujudna gitu, eta we ge closing gitunya. Udah tuh. Dari orang yang gak ngerti Cirebon sama sekali, ayeuna mah kalian cocok itu ngerti Cirebon mau kemana pun ngerti, dari A sampai Z-nya ngerti. Dari yang pertama kali cuman pegang Cirebon ya, wilayah 3 Cirebon teh berarti kan Arjawinangun, Indramayu, Cikijing, Majalengka, naon deui tah, ya Puguh Cirebon nama gitunya. Sampai akhirnya sampai akhirnya tuh disuruh megang Tebet, Harmoni, Gambir gitu ya. Terus sampai akhirnya jadi regional ke Makassar, ke Bali, ke Surabaya, ke Bandung, pokoknya mah akhirnya jadi regional sales manager we lah, ujung-ujungna teh jadi RSM gitunya. Gajinya gede atuh badal, gajinya gede ya, udah tuh. Dari si sukses kerja yang tadinya dari yang nggak bisa ngomong jadi capetang, dari yang wanian, dari yang tapi rumah tangga berantakan guys. Rumah tangga hancur lebur berantakan. Jadi orang teh boga salaki yang mungkin kalau sekarang mah tipe-tipe operasional gitu loh, staf operasional lah meureunnya. Urangna sales pisan gitu ya. Kalau si sales asuransi kan di mana nasabah minta ketemu kan diudag ya, erek Sabtu, erek Minggu, erek beurang, erek peuting, erek subuh, erek tanggal beureum, erek maghrib, erek teu ngeunal waktu we gitu ya. Bahkan justru kalau sales asuransi itu hudang nanti setelah maghrib, karena kalau ketemu di kantor makan suka ke distrak sama kerjaannya dia ya nasabahnya, tapi kalau di rumah kan udah mandi udah seger lah gitunya, jadi ngobrol presentasi di rumah teh lebih cepat closing nah gitu, atau ahad gitu kan lebih enak, karena kalau di rumah tuh pokoknya lebih enak weh. Akhirnya sedangkan si suami itu tipikal orang yang kalau maghrib tuh pulang sholat berjamaah gitu loh. Jadi zaman itu teh mungkin karena belum ngaji ya, jadi belum tahu kalau laki-laki itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Waktu itu memang mungkin belum ngaji juga ya, nggak ngerti. Pokoknya masalah kita lebih orang yang jadi wanita ulah ngaruh kusiku, sering banget dia ngomong kayak gitu. Ulah ngarau kusiku gitu, ulah ngarau kusiku gitu. Ari jelema teh ulah ngarau kusiku gitu kan ya. Nah
Sebentar ya nak, Umi bikin VT dulu ya. Iya sayang, nggak apa-apa, Umi bikin VT dulu ya. Sebentar ya, gitunya. Anak orang geus ngarti, mun orang yang VT geus ngarti dia. Nah, jadi ulah ngarauku siku gitu kan ya. Nah, sedangkan saya itu buka pikiran ki aing kudu boga duit gitunya, kudu boga duit ambe menaikkan harkat derajat martabat gitunya. Poho kalau seorang istri itu memang kewajibannya taat ke suami harusnya gitu kan ya. Udah pokoknya intinya mah ujungnya gini, rumah tangga berantakan gitu. Berantakannya mah sebenarnya kan bukan dari yang si uang pesangon beak ya, karena kan itu udah clear tuh, geus duit geus beak. Harusnya kan itu kita bersyukur sama Allah teh. Iya mah kalau Kak keluar tina mulut harimau masuk ke mulut buaya, atau dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Geus mah geus pugu duit leasing teh riba geus dihancurkeun sahancur-hancurnya ku Allah teh, usaha naon we ge bangkrut. Kuduna mah eling kalah ka asup ka asuransi yang lebih berat. Mun cek Gusti Allah teh ari sia cenah ge ku geus dibeakeun duit teh kalah ka asup deui ka dunia riba meureun kitu nya, da teu ka harti harita mah gitu nya. Jadi intinya teman-teman ya, insya Allah semoga diizinkan ini sampai VT ini ke VT lagi astagfirullahaladzim, video ini sampai ke teman-teman, pokoknya nama nya nu masih gawe di riba naon wae resign, tidak ada kata nanti, pokoknya nama resign daripada dihancurkan cerita ini supaya nanti teman-teman tuh tahu bahwa oh nun di alamanku si teteh ulah di alamanku aing gitu loh. Nawan wae riba teh ya itu tadi ya, sales asuransi, sales leasing, sales pokoknya mau lain sales wae sih, kita bikin KPR juga ulah gitunya di bank, jauh-jauh lah dari dunia itu, pokoknya mah jauh-jauh, yakin dan percaya akan ada hadiah yang akan Allah kasih. Nah nanti di video berikutnya teteh akan cerita teteh hijrah naku naon gitu. Dari mana teteh mulai hijrahnya dan apa hadiah yang Allah berikan setelah teteh hijrah. Nah nanti di video berikutnya ya. Nah teman-teman yang merasa punya kesamaan cerita dengan teteh, bagaimana seluk beluknya jadi sales asuransi, kehancuran apa yang sudah Allah kasih. Nah sih karena teteh pokoknya mah kan kalau asuransi itu jadi kalau kata Ustadz Khalid Basalamah gini nih, kalau riba itu akan ketemu dengan teman-temannya teh naon ya, itulah yang selingkuh lah, yang narkoba lah, yang pokoknya mah akan ketemu dengan teman-temannya gitu, ketemu dengan teman-temannya. Kalau kita misalnya ikut kajian akan ketemu dengan teman-temannya, tahsin, tahfiz, ujung-ujung ketemu komunitas one day one juice, ujung-ujung ketemu komunitas tahajud bersama. Intinya semua itu ada temannya, ada turunan-turunannya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter milih circle, harus pinter-pinter milih teman, lingkungan, barijeng yang bermanfaat aja lah gitu. Ari ujung-ujungna akhirat deket hirup teh kasak hideung gitu nya. Jadi teman-teman siapapun ya, bapak ibu yang anak-anaknya masih kerja di riba, mencatkeun ulah siloku duit dibeakeun ku Gusti Allah yang tadi teteh cerita ya. Teteh bisa ke Dubai, teteh bisa kemana, teteh bisa umroh sih ya, sampai ayeuna teteh belum bisa umroh gitu. Jadi teteh meureun ku Gusti Allah ulah umroh tina duit eta meureun nya gitu. Eta message-nya mah gitu ya. Mobil geus kabeuli ge dicokot ku Gusti Allah gitu ya. Intinya nanti di video berikutnya teteh akan cerita itu ya, apa namanya, ke mulainya hijrah teh di mana gitu. Kaos kumaha awal mulanya hijrah teh di mana gitu. Jadi di video kali ini teteh akan mengajak ke teman-teman yang punya cerita yang sama, silahkan kirim videonya ke teteh, komen ya gitu, komen di bawah. Jangan khawatir bisingan aya batur urang kasinggung, baik kudu kasinggung, kudu keluar, kudu resign memang gitu ya. Semoga jadi amal jariah untuk teman-teman yang mau berbagi cerita. Insya Allah semoga kita mudik ke kampung akhirat memang punya ATM, salah satunya mungkin ATM-nya dari sini, ATM kita cetak ATM akhirat ya. Semoga kita nggak tahu dari mana lah kita bisa diberatkan amalnya, kita nggak ada yang tahu, karena teteh sendiri juga tahu lah kualitas sholat jika kumaha, sedekah orang sakumaha, kita yang ada teh isin rasa lah gitunya, mun nyangkrongkeun, mun ngahareup Gusti Allah, kalau hanya ngandelin sholat, sedekah, puasa, aduh udah tau lah kita kualitasnya kos kumaha gitunya, kos kumaha lah kualitas kita teh gitu. Mungkin salah satunya
dari cerita ini ada orang yang terinspirasi terus akhirnya resign, mana tahu. Bismillah, diniatan kaos gitu. Jauh dari ria, diniatan semoga Allah ridho, semoga kita dipertemukan dengan orang yang soleh-soleha yang hanya diizinkan Allah untuk bertemu dengan orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi diminta ya, itu tuh doa itu diminta gitu loh, karena pada saat diminta Allah akan pertemukan kita dengan hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik yang membawa kita ke kebaikan. Hatur nuhun nya si bungsu geus hudang, kudu ulin heula jeung si bungsu nya supaya membuat rekam memori di otak teh, orang keleutik teh diogo ku indung gitu nya. Hudang sare banget indung nu datang teh jiga lancek-lancekanana nya. Lancek-lancekanana mah kenala jeung daycare gitu ya Allah. Baik, ditutup dengan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Asa aya nu kurang ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.